Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Mulasadri Siregar dari kelas Terpel 2A, dan pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik struktur data, yaitu menjelaskan program antara Q, tree, dan juga stack. Dan di sini saya akan memilih untuk menjelaskan program Q atau antrian. Sebelum saya memulai, saya ingin menjelaskan bahwa queue adalah sejenis antrian yang memiliki sifat first in, first out, yang berarti elemen yang pertama masuk akan pertama juga untuk keluar. Baiklah, di sini saya sudah memiliki sebuah program queue berbahasa C++, dan di sini saya akan langsung saja menjelaskan bahwa pada awal program di sini kita bisa melihat ada define max 10, yaitu kita mendefine sebuah konstanta max dan memberikan nilai 10. Dan lalu di sini langsung saja kita lihat ada sebuah integer q. Ini adalah sebuah array bertipe integer bernama q dan diberikan ukuran max. Max tadi adalah 10, maka panjang dari array integer q ini adalah 10. Dan di sini ada juga variabel integer front diberi nilai min 1. Lalu di sini juga ada variabel integer rear diberi juga nilai minus 1. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa function dan metode yang tersedia dalam program Q ini. Di sini ada sebuah function atau metode bertipe data void enq berparameter integer value. Nah, ini adalah sebuah function yang kita gunakan untuk memasukkan sebuah elemen ke dalam Q. Nah, di sini cara kerjanya adalah parameter integer value berfungsi untuk sebagai tempat kita nantinya memasukkan nilai yang ingin kita tambahkan ke dalam antrian. Dan setelah kita deklarasikan, maka di sini di dalam blok kodenya ada sebuah struktur kondisi if. Jika rear sama dengan max kurang 1, maka akan di cout pesan q penuh, tidak bisa menambahkan elemen. Dan jika ini tidak terpenuhi, maka blok kode else akan dicek juga. Di sini ada if lagi. Jika front sama dengan min 1, maka di sini front akan diberi nilai 0. Lalu setelah itu di sini akan dilakukan juga penambahan increment terhadap rear menjadi rear plus plus, maka ditambahkan nilainya sebanyak 1. Lalu juga ada array q dengan indeks rear akan diberikan nilai sama dengan value, yaitu yang sudah kita masukkan tadi di awal inisialisasi enq. Lalu setelah itu akan juga keluar pesan elemen value ditambahkan ke dalam Q. Baiklah, yang kedua adalah function dq, yaitu untuk mengurangi elemen dari antrian. Nah, di sini di dalam blok kodenya ada struktur kondisi if yang berisi jika front sama dengan min 1 atau front lebih besar dari rear. Nah, jika ini terpenuhi, maka akan keluar pesan cout q kosong tidak bisa menghapus elemen. Lalu jika if tidak terpenuhi, maka di sini kita bisa melihat else. Ada cout pesan juga elemen dengan array q index front dihapus dari q. Lalu nilai front akan diincrement plus plus, tambahkan 1. Di sini lalu juga akan ada struktur kondisi lagi if yang berisi jika front lebih besar dari rear, maka di sini front akan diberikan nilai sama dengan rear sama dengan min 1. Maka keduanya front dan rear akan memiliki nilai min 1. Nah, lalu di sini ada juga sebuah function tambahan, yaitu display, untuk menampilkan isi antrian kita nantinya. Di sini ada isinya struktur kondisi if, yaitu jika front sama dengan min 1, maka akan di cout pesan q kosong. Dan jika tidak terpenuhi, maka akan ngecek ke bagian else-nya, akan keluar pesan juga cout elemen-elemen dalam q. Nah, di sini ini adalah fungsi untuk menampilkan setiap elemen yang ada di q menggunakan perulangan for. Integer i-nya diberi nilai sama dengan front, lalu i selama i lebih kecil atau sama dengan rear, nah maka i plus plus, dan juga akan dikeluarkan pesan cout ini, yaitu setiap i tadi perulangan tadi akan di cout array q berindeks i, lalu akan diberi spasi saja. Ini untuk tampilan saja.
Lalu juga akan ditambahkan cout end line untuk menambahkan baris baru. Baiklah, itu adalah penjelasan singkat dari fungsi setiap metode yang ada di program Q ini. Dan di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi menurut penggunaan metode yang tadi kita gunakan di integer main. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama adalah the enq1, enq1. Maka di sini yang dilakukan oleh program adalah mengecek di kondisi if rear sama dengan max. Rear adalah min 1 seperti yang bisa kita lihat di awal. Jika min 1 sama dengan 9 didapat dari max kurang 1. Max adalah 10, jika dikurangi 1 maka akan jadi 9. Karena di sini tidak terpenuhi, maka akan mengecek ke kondisi else. Di sini kita lihat di else ada juga kondisi if lagi. Di sini if front adalah min 1 sama dengan min 1. Nah, karena ini terpenuhi, maka blok kode di dalamnya akan dijalankan, yaitu front akan diberikan nilai sama dengan 0, yang tadinya min 1 akan jadi 0. Nah, setelah itu lanjut lagi di bawahnya, rear akan diinkrementkan, maka di sini rear yang sebelumnya min 1 akan menjadi 0. Lalu ada juga Q berindeks rear. Karena rear-nya sudah menjadi 0, di sini indeks Q akan jadi 0, dan dalam array Q dengan indeks 0 akan diberikan nilai 1 sesuai yang kita masukkan tadi di value-nya di enq1 ini, maka nilai 1 akan berada di indeks 0 dari array Q. Lalu akan keluar pesan cout elemen 1 ditambahkan ke dalam Q. Nah, berikutnya di sini kita menggunakan function lagi enq untuk menambahkan elemen 2. Yang terjadi di program adalah di sini akan kembali mengecek seperti tadi lagi ke if, karena rear-nya sudah menjadi 0, maka di sini 0 sama dengan max kurang 1, 9, ternyata tidak sama, tidak terpenuhi. Oleh karena itu kita akan lanjut ke else lagi, dan di sini akan dicek jika front sama dengan min 1. Front juga tadi sudah jadi 0, di sini tidak terpenuhi juga. Oleh karena itu kita skip kode di dalamnya, kita akan langsung keluar. Rear akan diincrement lagi, rear yang sebelumnya 0 akan menjadi 1, dan Q dengan indeks rear, maka sekarang indeksnya 1, diberikan nilai 2, maka elemen 2 akan diletakkan di posisi Q berindeks 1. Lalu akan cout kembali, elemen 2 ditambahkan ke dalam Q. Nah, setelah itu kita melakukan enq elemen 3. Di sini kita bisa lihat Q3, maka akan kembali seperti tadi lagi. Kita akan mengecek jika rear sama dengan max, rear sudah menjadi 1 nilainya di sini. 1 sama dengan 9 tidak sama, maka tidak terpenuhi. Lanjut ke else. Di sini untuk front nilainya masih 0. Jika 0 sama dengan min 1, di sini tidak terpenuhi, kita skip lagi. Rear akan diincrement kembali, rear yang sebelumnya nilai 1 akan menjadi 2, dan kemudian Q dengan indeks rear sudah menjadi 2, akan diberikan nilai 3. Jadi elemen 3 yang kita enq tadi diletakkan di posisi indeks kedua dari Q. Lalu akan ada pesan lagi cout, elemen 3 ditambahkan ke dalam Q. Lalu di sini kita akan menggunakan metode atau function display. Jadi di sini akan dicek terlebih dahulu dengan kondisi if front sama dengan min 1, front masih 0 nilainya, di sini juga tidak terpenuhi. Kita akan pergi ke else. Di sini else akan melakukan cout terlebih dahulu elemen-elemen dalam Q, lalu kemudian for. Di sini integer i sama dengan front. Front tadi adalah 0, lalu i lebih kecil atau sama dengan rear. Rear nilainya sekarang 2, maka di sini bisa kita lihat integer i sama dengan 0, dan selama i lebih kecil atau sama dengan 2, maka blok kode di dalamnya akan dijalankan dan akan di i++ atau di increment. Di sini maka akan dikeluarkan pesan cout Q elemen yang ada di dalam Q indeks i. Nah, maka di sini dimulai dari indeks 0 sampai dengan indeks 2 nantinya akan selesai. Maka akan ditampilkan semua elemen yang sudah kita masukkan, yaitu elemen 1, 2, dan 3 dengan indeks yang berurutan. Baiklah, setelah kita melakukan display, kita di sini melakukan DQ. Nah, karena DQ, di sini kita akan melakukan pengecekan kondisi jika front sama dengan min 1, front adalah 0,
tidak sama dengan min 1, maka kita cek yang di sini berikutnya karena ini adalah simbol atau or. Maka di sini kita cek juga front apakah lebih besar dari rear, ternyata tidak, maka keduanya tidak terpenuhi. Kita akan langsung ke blok kode else-nya. Di sini akan pertama cout elemen Q front yaitu 0 tadi, maka akan keluar pesan elemen 1 dihapus dari Q. Nah, lalu di sini front juga akan ditambahkan dengan increment, maka front yang sebelumnya 0 akan menjadi 1. Nah, di sini terakhir ada sebuah kondisi if akan dicek juga. If front lebih besar daripada rear, front adalah 1 baru ditambahkan tadi, rear masih 2, ternyata tidak terpenuhi, maka blok kode tidak dijalankan. Setelah kita lakukan DQ, di sini kita akan melakukan display lagi. Oleh karena itu di sini kita akan mengecek lagi if front sama dengan min 1, front sudah menjadi 1 tadi, ternyata tidak terpenuhi, maka akan langsung ke else, akan di cout elemen-elemen dalam Q seperti tadi lagi, lalu akan dilakukan perulangan for. Di sini integer i sama dengan front sudah menjadi 1, sementara rear masih 2 seperti tadi, maka i lebih kecil atau sama dengan 2. Di sini akan dilakukan cout Q dengan indeks i, maka akan dimulai dari Q indeks I1, berarti dimulai dari indeks 1 sampai dengan indeks 2, karena nanti akan sama dengan 2. Oke, maka yang harusnya ditampilkan adalah elemen 2 dan 3 saja. 1 tidak ditampilkan lagi, karena sudah kita keluarkan sebelumnya dengan DQ. Baiklah, setelah display kita akan melakukan DQ lagi di sini. Maka kita akan mengecek if front sama dengan min 1, front tadi adalah 1, di sini salah. Kita cek lagi ataunya. Front lebih besar dari rear 2, front 1, tidak terpenuhi juga keduanya, maka akan lanjut ke else. Else di sini adalah cout elemen Q dengan indeks front. Front tadi adalah 1, maka di sini elemen yang ada di indeks 1 harusnya adalah 2, seperti yang sudah kita masukkan tadi. Maka akan keluar pesan elemen 2 dihapus dari Q. Nah, di sini front juga akan di increment kembali, maka posisi front akan menjadi 2 yang sebelumnya 1. Lalu ada pengecekan lagi kondisi di sini. If front lebih besar dari rear, front 2, rear 2, ternyata sama, maka tidak lebih besar, dan ini tidak akan terpenuhi, blok kode di dalamnya tidak akan dijalankan. Lalu di sini kita lakukan DQ lagi. Karena kita lakukan DQ lagi, di sini kita akan kembali mengecek kondisi if yang tadi. Front yang sebelumnya sudah ditambahkan jadi 2, dicek apakah sama dengan min 1, ternyata tidak. Kita cek kondisi keduanya, apakah front lebih besar dari rear, 2 lebih besar dari 2, tidak, maka tidak terpenuhi. Kita lanjut ke blok kode else-nya. Di sini akan di cout seperti tadi, elemen, lalu Q dengan indeks front adalah 2, maka di indeks 2 harusnya elemen yang ada adalah elemen 3, maka di sini cout elemen 3 dihapus dari Q. Front kembali di increment, front yang sebelumnya nilainya adalah 2, kini menjadi 3. Lalu ada kondisi if lagi. Nah, di sini kebetulan kondisinya terpenuhi karena front sudah bertambah menjadi 3. 3 lebih besar dari 2, yaitu rear. Nah, di sini terpenuhi. Oleh karena itu kita akan menjalankan, maksudnya program akan menjalankan blok kode di dalamnya, yaitu front akan diberikan nilai sama dengan rear sama dengan min 1. Maka sekarang variabel front dan rear keduanya akan bernilai minus 1. Lalu di sini kita akan melakukan DQ yang terakhir. Nah, untuk DQ terakhir ini kita akan melakukan pengecekan if front sama dengan min 1. Karena tadi front sudah diberikan nilai minus 1 sekarang, maka di sini sudah berubah nilainya dan bisa kita lihat ternyata terpenuhi. Minus 1 sama dengan minus 1. Nah, karena ini adalah statement atau, maka salah satu saja yang terpenuhi, kondisi if ini akan dijalankan. Di sini di dalam kondisi if tersebut adalah pesan cout Q kosong, tidak bisa menghapus elemen. Nah, karena kondisi if ini terpenuhi, kita tidak perlu menjalankan else-nya. Di sini kondisi if ini terpenuhi karena sebelumnya kita sudah mengeluarkan seluruh elemen yang kita masukkan sebelumnya. Mulai dari elemen 1, 2, dan 3, semuanya sudah keluar dari Q. Nah, demikian sepertinya bisa saya jelaskan untuk implementasi metode dan function. Di sini saya akan coba running kodenya untuk melihat apakah sesuai. Nah, di sini bisa kita lihat setelah kita NQ1 akan keluar pesan elemen 1 ditambahkan,
NQ2 elemen 2 ditambahkan, NQ3 elemen 3 ditambahkan, lalu kita melakukan function display di sini, maka elemen yang ditampilkan adalah seluruh elemen yang telah kita masukkan dengan function NQ tadi atau metode NQ. Di sini 1, 2, dan 3 persis urutannya. Lalu kita lakukan DQ di sini, maka elemen yang pertama masuk karena konsep adalah first in first out. Di sini elemen 1 di duluan yang akan dikeluarkan karena ia adalah elemen pertama yang kita masukkan dengan NQ tadi. Lalu di sini setelah kita DQ elemen 1 ini, kita lakukan display lagi. Sini kita bisa lihat elemen-elemen dalam Q berkurang, yang sebelumnya 1, 2, 3 hanya menjadi 2 dan 3. Lalu setelah kita display tadi, kita DQ lagi, maka elemen 2 dihapus dari Q. Dan karena itu adalah elemen yang dimasukkan setelah 1 tadi, tentu saja ini yang akan dikeluarkan. Lalu kita DQ lagi, dan elemen terakhir yang kita masukkan tadi 3 akhirnya dikeluarkan juga dari Q. Dan setelah itu kita DQ sekali lagi, karena tidak ada elemen yang terdapat dalam antrian, maka keluar pesan Q kosong, tidak bisa menghapus elemen. Baiklah, demikian saja penjelasan dari saya untuk UAS dari mata kuliah praktik struktur data untuk penjelasan program Q dengan bahasa C++. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.